ya sebagai tim sesi 8, satu kelompok dengan Pak Irwan dan Pak Syarif. Kemudian kita lihat kegiatan kita sesuai dengan schedule jam 7.30. Kemudian untuk selanjutnya ruang sudah bisa dipakai, peralatan sudah bisa digunakan, peserta sudah ada. Kami serahkan selanjutnya kepada moderator Pak Syarif untuk kegiatan ini. Pak Syarif, mangga dipersilahkan untuk memandu kegiatan. Baik, terima kasih Pak Haji Salim yang selaku host yang punya ruangan nih. Terima kasih waktunya dan kesempatannya nih. Baik, Bapak Ibu, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai jadwal malam ini kita sebenarnya mulainya jam 7.30, tapi berhubung pesertanya sedikit yang masuk, jadi mohon maaf agak ngaret sayanya, jadi jam 7.40 baru bisa kita mulai. Oke Bapak Ibu, sesuai jadwal materi ini akan dibawakan oleh presenter kita yang handal ya. Ini judulnya mengenal lebih dekat grafik organizer dalam pembelajaran yang akan dipresentasikan oleh Pak Irwan Kurniawan, MPD. Sebelum Pak Irwan atau memaparkan materinya, saya bacakan terlebih dahulu CV-nya biar dikenal lagi, walaupun sudah kenal tapi langkah baiknya saya bacakan ya untuk profil beliau. Beliau bernama Irwan Kurniawan, MPD, meraih gelar Magister Pendidikan Bahasa Indonesia pada tahun 2015. Kebetulan beliau adalah ASN yang ditugaskan di SMP Negeri 1 Karawang Timur. Kemudian beliau pernah menjadi guru berprestasi Kabupaten dapati dari bidang akademik, salah satunya yaitu USAID DBA3 itu sebagai fasilitator daerah Jawa Barat Banten tahun 2009-2013. Yang kedua, fasilitator nasional juga pernah beliau dapatkan yaitu tahun 2009. Kemudian selain dari DBA3 ini, beliau juga dapat dari Kemendikbud, itu mengenai prestasinya adalah narasumber bantuan teknis profesional pengembangan kurikulum kepada tim pengembangan kurikulum provinsi tahun 2011 di Puskurbuk ya. Kemudian tim penyusun modul pelatihan pendidikan karakter melalui belajar aktif bagi fasilitator kurikulum daerah tahun 2011 di Puskurbuk juga. Kemudian fasilitator nasional juga nih, wah, luar biasa udah nasional, yaitu mengenai pelatihan pendidikan karakter melalui belajar aktif bagi fasilitator kurikulum daerah tahun 2011 ya, Puskurbuk juga. Kemudian yang terakhir, fasilitator asesmen kompetensi siswa Indonesia Aksi for School tahun 2018 di Spendik. Selain itu, beliau dapat prestasi prioritas dari USAID. Yang pertama yaitu fasilitator daerah Jawa Barat tahun 2013 sampai 2017 yang lalu. Kemudian tim enumerator atau monitoring dan evaluasi kemajuan program USAID prioritas Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2017. Kemudian beliau mendapatkan piagam penghargaan dari USAID prioritas sebagai fasilitator pelatihan dalam pelaksanaan program USAID prioritas untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia, yaitu tahun 2017. Selain itu, beliau juga punya kesibukan selain prestasi yang beliau dapatkan, beliau aktif di forum-forum MGMP, salah satunya MGMP Bahasa Indonesia. Beliau menjabati sebagai ketua nih, wah luar biasa. Periode tahun 2019 sampai 2004, tadi sekarang ini masih menjabat sebagai ketua ya Pak Irwan ya. Oke, kemudian beliau juga ini aktif juga nih, ternyata aktif di Pusat Belajar Guru Karawang nih ya, yang sponsori oleh Putra Sampurna Foundation, itu sebagai guru inti tahun 2009 sampai sekarang ini. Jadi ada ini ya, aktif di PBG Karawang. Kemudian beliau juga tim penggerak literasi Kabupaten Karawang Kaca Gelis. Ini dia sebagai pengurus, ya, sebagai pengurus penggerak literasi Kaca Gelis Kabupaten Karawang.
Baik, untuk menghemat waktu, saya persilakan saja ya dengan Pak Irwan langsung untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih Ya, Pak Irwan, Pak silakan. Haji. Ya, terima kasih Pak Sarip selaku moderator, dan terima kasih juga kepada Pak Haji Salim Munajat SPD MPD selaku yang mempunyai room host untuk sesi pelatihan PCT Batch 6 kelompok 4. Ini adalah sesi terakhir ya Pak Haji. Alhamdulillah 2 hari ini kelompok kami selalu berada di waktu rating tertinggi kalau di televisi. Karena jam-jam segini ketika kita mau menampilkan sponsor, iklan, itu pasti harganya tinggi. Kenapa? Karena waktu-waktu jam segini adalah pasti ditonton oleh jutaan penonton. Baik, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan ini tetap bermakna, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita diskusikan bisa dilaksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai guru. Alangkah lebih baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf apabila kemarin kegiatan dari kelompok kami kurang optimal karena kami tidak bisa secara maksimal kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Tetapi mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menemani ya istirahat Bapak Ibu yang tetap berada di rumah. Alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun kita tetap harus berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah, tetapi kita masih bisa melakukan hal-hal yang positif seperti kegiatan BCT ini. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Indra, Ibu Hajah Yuwita, dan Pak Haji Ridho Wibowo yang telah membimbing kami. Mudah-mudahan lelah Bapak Ibu, keikhlasan Bapak Ibu bisa menjadi ladang pahala bagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi hari ini kami atau saya sebagai presenter akan membawakan materi tentang mengenal lebih dekat graphic organizer dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apa itu graphic organizer, jenisnya bagaimana, atau aplikasi penerapan dalam kegiatan sehari-hari di dalam kelas itu bentuknya bagaimana? Mudah-mudahan hari ini bisa tercapai tujuan tersebut. Dan mudah-mudahan konsep video conference ini adalah brainstorming, urun pendapat, gagasan, saran. Mungkin Bapak Ibu lebih duluan dari saya mengenal tentang graphic organizer, bahkan sudah jauh menerapkan dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu kami mohon sumbang saran, kami mohon Bapak Ibu menuangkan pengalamannya sehingga memperkaya kita dalam kegiatan hari ini. Alhamdulillah kalau saya lihat partisipan sudah sampai 21, dan di sini saya lihat nama-namanya. Alhamdulillah ini Pak Ahmad Padloli sudah siap. Nanti juga bisa untuk urun gagasan. Ada dari rekan-rekan guru SMA, SMK, SMP, dan SD. Mudah-mudahan bisa memperkaya materi ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengenal lebih jauh tentang graphic organizer, nggak bisa ya Pak? Udah masuk. Udah ininya. Tadi bisa di ini. Bisa dibaca. Tadi bisa di slide-nya.
Di backup Pak, di backup. Slide-nya mohon Pak Salim untuk dirubah, ini tidak bisa. Dikeluarin Pak, pakai kontennya atau di backup. Haji Salim backup nggak? Ya, backup ada. Pak Irwan nggak bisa nambah? Ini nggak bisa Bisa gerak dipindahin. Pak. Nggak bisa gerak. Pak Haji Salim coba backup. Ya. Bisa? Share konten Pak, share konten Pak. Ya. Udah ini. Haji Salim share konten. Udah. Oke. Oke, ini yang saya Pak Haji. Pak Irwan share juga itu. Iya, udah ini. Saya udah otak-atik ternyata tadi. Udah. Baik, Ada. Bapak Ibu, ini adalah graphic organizer pengertiannya. Bapak Ibu, pengertian dari graphic organizer adalah representasi visual dari konsep pengetahuan atau ide-ide. Artinya representasi di sini adalah perwakilan dari hal-hal yang bisa dirasakan oleh alat indera seperti mata, telinga, dan sebagainya dari konsep atau pengetahuan yang ada. Itu adalah sebuah graphic organizer. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pengertian tersebut, saya akan bantu dengan contoh dan jenisnya nanti. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa memahami konteks dari pengertian graphic organizer di sini. Dengan kata lain, graphic organizer ini adalah bentuk visual yang benar-benar bisa dinikmati, dirasakan oleh alat indera peserta didik kita. Sehingga peserta didik kita mampu menuangkan konsep pengetahuan atau ide-idenya sesuai dengan topik pembelajaran yang dibahas. Bapak Ibu yang kami hormati, manfaat menggunakan graphic organizer. Ada dua manfaat ketika di dalam proses pembelajaran, pastinya bermanfaat bagi siswa, juga bermanfaat bagi guru. Nah, manfaat bagi siswa yaitu membantu siswa dalam mengorganisasikan informasi. Artinya, dalam sebuah pembelajaran yang didapat oleh siswa itu harus yang sifatnya informasi. Ketika informasinya jelas, otomatis apa yang dilakukan, konsep kerja apa yang diinginkan oleh guru, siswa bisa melaksanakannya. Itu adalah mengorganisasikan informasi. Yang kedua, manfaat bagi siswa yaitu siswa dapat merangkum informasi dengan lebih mudah. Nah, ketika kita memberikan informasi, ada kala siswa bisa merespon atau menerima atau tidak. Tetapi ketika kita menggunakan graphic organizer, itu memungkinkan siswa dapat merangkum informasi tersebut lebih mudah. Yang ketiga, yaitu siswa memahami teks dengan lebih mudah. Keterampilan berbahasa sekarang berorientasi kepada teks. Nah, bagaimana siswa bisa memahami teks yang kompleks tersebut? Bisa dibantu dengan graphic organizer. Bagaimana konsepnya? Insya Allah nanti kita akan bahas lebih jelas. Apa benar siswa bisa memahami teks tersebut dengan mudah? Yang keempat, manfaatnya yaitu memperjelas ide atau gagasan siswa. Ketika siswa menyampaikan ide, gagasan, saran, pendapat, itu bisa lebih jelas. Kenapa? Karena ada bantuan dari graphic organizer. Oke, itu adalah manfaat bagi siswa. Selanjutnya, ada manfaat dari graphic organizer tersebut bagi guru. Yang pertama, manfaatnya yaitu membantu guru untuk menciptakan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Nah, poin ini adalah poin penting sesuai dengan narasi yang telah kami buat dalam flyer yang dibagikan, yang kami informasikan dan kami sebar. Bahwa pesan dari Bapak Mendikbud, kita harus memerdekakan belajar. Artinya, bertitik berat kepada pelayanan guru terhadap siswa.
dan siswa itu harus berperan penting mendominasi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini menggunakan graphic organizer itu menuntut siswa untuk selalu berinteraktif, ya. Dia aktif sesuai dengan bakat potensi yang dimilikinya. Itu adalah poin pertama. Poin kedua, manfaat graphic organizer bagi guru yaitu membantu siswa dengan gaya belajar visual. Seperti tadi. Ketika kita berhadapan dengan siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA, psikologi mereka itu menginginkan sesuatu yang sifatnya visual. Mereka akan menerima informasi ketika ada bantuan proses media yang sifatnya visual. Oleh karena itu, di dalam graphic organizer yang mendominasi hal-hal yang bersifat visual, ini bisa membuat siswa bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dan yang ketiga, manfaatnya yaitu mengakses proses berpikir siswa. Ini hal yang penting. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang Pak Salim, ini slide Pak Salim. Halo. Pak Salim. Ya. Oke. Yang ketiga yaitu mengakses proses berpikir siswa. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, 4 keterampilan pembelajaran abad 21 yaitu salah satunya bagaimana siswa bisa berpikir kritis. Bukan hanya guru. Guru wajib hukumnya untuk berpikir kritis, tetapi dalam proses pembelajaran abad 21 yang mutlak harus dilaksanakan bagaimana siswa bisa berpikir kritis. Ini adalah manfaat dari graphic organizer. Bapak Ibu, ini adalah beberapa jenis graphic organizer. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengenal, oh itu graphic organizer ya. Bentuknya seperti itu ya. Sebenarnya graphic organizer itu sudah kita kenal, sudah kita gunakan, tetapi pada umumnya baru ada beberapa sebagian dari kita itu baru memahami, oh itu ya namanya graphic organizer. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang hal-hal yang bahasanya baru, padahal konteksnya adalah kita sudah melakukan hal-hal seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini adalah jenis graphic organizer yang pertama, QWL. What I know, apa yang saya tahu. What I want to know, apa yang ingin saya ketahui. What I learn, apa yang saya pelajari. Jadi ini adalah bentuknya visual, bentuknya berupa tabel, dan ini harus diisi oleh siswa, oleh peserta didik kita, tentang tema atau topik yang akan kita bahas. Yang kedua, jenis graphic organizer yang kedua adalah Foursquare atau 4 kotak. Pak Salim? Ya, ini lagi. Ini yang saya Pak Salim, ini yang Pak Salim yang saya tadi udah mulai ini. Udah jalan tadi. Boleh coba Pak Irwan share lagi. Iya. Tadi soalnya nggak jalan. Oh ya udah, sak mangga. Atau Pak Salim yang slide-nya digerakin boleh. Ya udah, sok Pak Salim silakan ke jenis Foursquare. Nah, digerakin. dipindahkan Pak Salim. Pak Salim slide selanjutnya. Di yang tanda panah ke bawah Pak Salim. Pak Salim slide-nya dimajukan. Oke, aku aja lah. Nah, dari Pak Irwan aja deh. Dari Pak Irwan aja deh. Ya itu di Tadi Pak Irwan ya. Ya. Share konten Pak Irwan. Ya udah ini. Pak Irwan share konten. Udah. Udah ya, Pak Salim udah di saya ya. Biar ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, jenis yang kedua tentang graphic organizer yaitu Foursquare 4 kotak. Ini dipopulerkan pada 2002 oleh Brun. Di sini disajikan 4 buah kotak. Yang pertama, kotak pertama ini ada kata. Artinya kata di sini siswa harus menyebutkan satu kata. Misalkan kata yang ada di sekitar kita sesuai dengan topik. Misalkan kalau di pelajaran bahasa, misalkan kata masjid. Nah, ditulis oleh siswa. Masjid. Ini adalah
contoh sebuah kata. Nah, dari kata tersebut, kata masjid tersebut, di sini ada kotak berikutnya yaitu kata-kata yang terasosiasi. Artinya kata-kata yang berhubungan erat dengan kata masjid tersebut. Misalkan masjid yang besar, masjid yang bersih, masjid yang megah, dan sebagainya. Itu adalah contoh kata-kata yang terasosiasi. Setelah kata dan kata-kata yang terasosiasi itu diisi oleh peserta didik kita, lalu di sini ada poin definisi, pengertian. Definisi di sini, silahkan peserta mengartikan, mendefinisikan kata tersebut sesuai dengan pemahamannya. Ini membangun peserta didik kita untuk berpikir kritis. Nah, misalkan tadi kata yang diambil adalah masjid. Dia ambil, masjid itu apa ya? Oh, masjid itu adalah tempat ibadah umat muslim. Jadi seperti ini. Setelah itu, poin definisi atau pengertian selesai, masuk ke kotak berikutnya, yaitu kotak gambar. Nah, di sini peserta didik kita harus menggambar kata yang tadi diambil atau ditentukan. Misalkan dia buat masjid, ada kubahnya, ada pintu, pagar, dan sebagainya. Ini adalah contoh pengisian grafik organizer Foursquare atau 4 kotak tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, contoh grafik organizer yang lain yaitu PMI atau PMI, ya. Ini singkatan dari plus, positif, minus, dan integrate. Nah, interesting. Nah, ya, interesting. PMI itu singkatan dari positif, berarti menunjukkan kelebihan atau kekuatan, minusnya menunjukkan kekurangan atau hambatan, interesting yaitu menarik atau implikasi, akibat yang dapat dihubungkan dengan topik, keputusan atau ide, gagasan. Nah, kalau dilihat dari gambar di sini, bentuknya kotak, VMI. Di sini biasanya bisa digunakan pada kegiatan brainstorming. Ya, sebelum masuk ke pelajaran inti, guru biasanya mengukur kemampuan, kesiapan peserta didik kita terhadap materi yang baru. Misalkan, ketika kita berbicara tentang penggunaan media pembelajaran HP. Nah, apa sih yang Bapak Ibu ingin ketahui tentang pembelajaran menggunakan Android? Nah, di sini peserta didik harus bisa menentukan, oh ini positifnya apa ya? Kalau siswa bawa HP, minusnya bagaimana ya? Mereka akan isi. Terus interestingnya apa ya? Hal yang menarik berkaitan dengan siswa kalau membawa HP dan sebagainya. Nah, ini kalau interesting ini biasanya berbentuk ide, gagasan, atau opini seseorang. Kalau positif berarti itu sudah sifatnya ke faktual, fakta, minusnya, dan sebagainya. Itu adalah VMI atau PMI. Selanjutnya adalah fishbone diagram. Nah, Bapak Ibu mungkin ini sudah populer dan kita sudah menggunakan. Apalagi ketika gencar-gencarnya gerakan literasi sekolah, GLS. Dan pasti sebuah laporan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah itu untuk mengetahui keterselesaian siswa membaca sebuah buku itu biasanya menggunakan laporan fishbone diagram seperti ini. Nah, ternyata Bapak Ibu, fishbone diagram itu adalah bagian dari graphic organizer. Baik Bapak Ibu, itu adalah jenis-jenisnya. Selanjutnya adalah dari jenis-jenis diagram graphic organizer tersebut, bagaimana menerapkan dalam proses pembelajaran kita. Nah, saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu, ya, ini pengalaman kami ketika melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan graphic organizer ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh praktik penggunaan graphic organizer dalam pembelajaran. Saya menggunakan jenis graphic organizer Foursquare atau 4 kotak. Di sini ada 4 kotak, kotak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kotak pertama sesuai dengan teori yang tadi saya kemukakan, yaitu kata. Jadi siswa silakan menuangkan kata. Kebetulan materi yang dibahas adalah pembelajaran menulis tes deskripsi menggunakan graphic organizer Foursquare pada siswa kelas 7 SMP. Bapak Ibu, tadi di awal tentang manfaat bagi siswa tentang graphic organizer yaitu siswa memahami ya informasi dalam sebuah teks. Nah, pemahaman siswa terhadap sebuah teks itu cukup
eh, sulit. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang teks, harus ada pembiasaan membaca. Seperti kita ketahui, apakah peserta didik kita pada umumnya sudah terbiasa untuk memahami sebuah teks? Nah, itu harus kita uji dulu. Tetapi ketika kita menggunakan graphic organizer, ini akan membantu peserta didik kita memahami atau mampu membuat sebuah teks deskripsi. Contohnya seperti ini. Pada saat pembelajaran menulis teks deskripsi, artinya siswa harus membuat teks sesuai dengan apa yang dideskripsikan, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, lalu dituangkan dalam sebuah bentuk tulisan. Biasanya kalau dalam bentuk deskripsi itu ada objeknya. Nah, saya menggunakan graphic organizer Foursquare di sini karena erat kaitannya bagaimana siswa harus bisa mendeskripsikan dengan jelas, dengan rinci sebuah objek. Misalkan, di sini kata yang saya ambil adalah membuat teks deskripsi yang Pak Sarip, mohon. Nah, terima kasih. Misalkan, silahkan peserta didik kita itu membuat teks deskripsi tentang lingkungan yang ada di sekolah kita. Nah, ketika peserta didik kita diberi perintah seperti itu akan lama, susah. Mulainya dari mana? Apa yang harus saya lakukan? Tapi ketika kita menggunakan graphic organizer seperti ini, silakan kalian identifikasi ya benda atau objek apa saja yang ada di lingkungan kita. Nah, lalu mereka akan menyebutkan satu persatu. Misalkan mulai dari bangunannya, sarana prasarana yang lain dan sebagainya. Misalkan contoh di sini. Dia menemukan kata masjid, toilet, perpustakaan, kelas, lapangan, ruang guru, gurunya sendiri, ruang UKS. Nah, ini adalah kata-kata yang ada di dalam lingkungan sekolah. Nah, dari kata-kata tersebut, lalu peserta didik kita harus mengasosiasikan kata-kata tersebut, menghubungkan. Kalau masjid, dia bisa menghubungkan dengan kata apa? Misalkan dengan masjid yang besar, toilet yang bersih, perpustakaan yang besar, lapangan yang luas, guru yang baik, ruang UKS yang bersih, dan sebagainya. Nah, dari kata-kata terasosiasi di sini, mereka bisa menjabarkan nanti. Mereka akan dari tadinya 2 kata, dia bisa menjabarkan menjadi 1 paragraf. Kenapa? Karena sudah ada bantuan sebelumnya. Nah, untuk membantu proses pendeskripsian kata-kata tersebut, lalu di sini masuk ke dalam tahap definisi. Kata-kata seperti masjid, toilet, dan sebagainya, peserta didik harus bisa mengartikannya, tapi mengartikannya dari sudut pemahaman mereka. Kenapa? Karena di sini menuntut siswa untuk berpikir kritis. Ingat Bapak Ibu, 4 keterampilan pembelajaran 21, peserta didik kita harus mampu berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikatif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Nah, di sini mereka akan menuangkan, kata masjid itu apa? Tempat ibadah agama Islam. Toilet itu apa? Tempat buang air besar dan buang air kecil. Ini adalah proses berpikir kritis mereka. Walaupun jawabannya menurut kita nyeleneh, asal-asalan, tetapi biarkan. Kenapa? Karena dia sudah mulai berpikir. Apalagi peserta didik kita adalah peserta didik yang masih di bawah atau misi jenjangnya SMP kelas 7 atau SD dan sebagainya. Selanjutnya dari definisi ini, untuk lebih jelas lagi, silahkan gambar. Ketika dia menemukan atau menentukan kata masjid, dia digambar, lapangan, dan sebagainya. Ini adalah penggunaan graphic organizer Foursquare atau 4 kotak. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang PMI. Kebetulan baru-baru ini kami menyelenggarakan pelatihan PBG Putra Sampurna Foundation. Dalam hal ini kerjasama KCD Wilayah 4, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
dari jenjang SMP, SMA, dan SMK itu melakukan pelatihan. Kebetulan saya dan rekan-rekan tim itu membawakan materi tentang Google Form sebagai alat penilaian. Nah, sebelum masuk ke materi inti tentang Google Form digunakan dalam penilaian proses pembelajaran, saya ingin masuk ke brainstorming. Nah, brainstorming yang saya gunakan yaitu menggunakan model RRB, Round Robin Brainstorming, yaitu urun pendapat gagasan dari peserta tentang penggunaan Android dalam proses pembelajaran. Nah, ketika RRB itu kita sudah menentukan, kita harus menggunakan media lagi yang lain, yaitu menggunakan VMI. Nah, gagasan, ide tentang positif, minus, interest dari topik yang kita bahas, itu diisi. Nah, masing-masing peserta atau peserta didik kita, siswa kita nanti munculkan satu topik, silahkan menurut pendapat kalian, gagasan kalian tentang V yang positif dulu. Satu orang dalam waktu tertentu, selesai, beralih lagi, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang sifatnya connection, penghubung. Seperti yang kita ketahui, ketika kita di dalam kelas, sebelum masuk ke materi inti, kita harus melakukan proses connection, penghubung, sehingga kita bisa mengetahui kesiapan peserta didik kita, kemampuan peserta didik kita terhadap materi yang akan kita bahas. Ini adalah salah satu contoh graphic organizer PMI. Dan ini adalah fishbone. Fishbone diagram sudah kita kenal, ya. Tulang ikan, ya. Jadi di sini tulang-tulang ikan, durinya itu harus diisi sesuai dengan materi yang kita bahas. Kebetulan saya menggunakan diagram fishbone ini dalam pembelajaran menganalisis unsur pembangun cerpen di kelas 9 menggunakan mode 3-stay to stay dengan fishbone diagram. Nah, di sini peserta didik kita itu menganalisis sebuah cerpen yang berbeda dalam satu kelompok lalu mengeluarkan unsur pembangunnya. Nah, unsur pembangun yang ada tersebut diisi, ditulis dalam duri-duri ikan tersebut. Nah, setelah selesai, karena ini berupa media diagram, kami gunakan dengan model 3-stay to stay, artinya di sini proses pembelajaran kooperatif, siswa itu harus mampu selain dia menganalisis, mengidentifikasi, menjawab, dia harus bisa mengkomunikasikan. Sesuai dengan 4 keterampilan pembelajaran berdasar 1, siswa harus dapat mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikannya agar lebih mudah, agar lebih komunikatif, diperlukan diagram. Berbeda Bapak Ibu ketika peserta didik kita mengkomunikasikannya tanpa diagram seperti ini, dia hanya bacakan. Itu kurang komunikatif dan kurang menarik bagi peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, itu adalah pengertian atau definisi tentang graphic organizer, jenisnya, dan aplikasi penerapannya di lapangan. Mungkin nanti di sesi berikutnya tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ada yang lebih jauh, lebih inovatif lagi, lebih menantang lagi, sehingga bisa memperkaya kita dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Kami persilahkan kepada Pak Sarip untuk membantu sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Mangga. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan atas paparannya, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, tibalah kita dalam kegiatan tanya jawab ya. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk sesi yang pertama ini kita batasi 3 penanya dulu. Silakan Bapak Ibu boleh diajukan pertanyaannya atau langsung dibuka mic-nya nggak apa-apa. Silakan. Untuk sesi pertama 3 pertanyaan dulu. Mungkin ada Pak siapa? Bu Septa mungkin ada, Bu Sri, Pak Suroto, Pak Uus. Mungkin ada yang mau ditanya, Bu Gita, Ahmad Padoli. Silakan. Kita buka sesi pertama 3 penanya dulu.
Ya, Buat Bu Anti mungkin ada yang mau tanya? Siapa Pak? Bu Widati, silakan mangga. Iya, Bu Wid mungkin mau tanyakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Menarik sekali tadi materi dari Pak Irwan. Jadi ada beberapa cara ya kita bisa menggunakan, ada yang 4 kotak, kemudian ada fishbone, kemudian ada PMI, di mana biasanya kita kan yang sering kita gunakan itu yang fishbone itu ya. Nah, pertanyaannya apakah ketiga graphic organizer tadi bisa kita terapkan di semua materi, terutama materi yang saya ajarkan itu kan bahasa Indonesia. Kira-kira gimana Pak Irwan? Ya. Bisa nggak ya kalau kita aplikasikan Ya, terima kasih. ketiga-tiganya gitu? Baik, terima kasih Bu Widati. Ditampung dulu atau bagi Bu Sarip? Apa langsung? Ada yang lainnya? Ya, silakan. Muhammad Agus mungkin. Muhammad ini Pak, ini ada yang nih Muhammad Pau, Muhammad Pau. Muhammad Pau ini dia. Pak Suroto mungkin. Ini Muhammad Pau, dia udah melambaikan tangan Pak. Oh, Muhammad. Silakan Pak Suroto Pak. Marno. Ya. Di ini Pak, partisipan Pak, di partisipan. Silakan Pak. Halo. Halo ya, silakan Pak, silakan. Ya, Muhammad Fauzi, Pak. Oke, ya silakan Pak. Erwan. Nggak jelas Pak Sarip suaranya. Diperkeras Pak suaranya Pak. Muhammad Fauzi. Erwan, jelas suara saya? Halo. Agak kecil Pak. Kurang keras sedikit. Halo. Ya, mangga Pak. Halo. Pak Iya, Muhammad iya, Fauzi, mangga. Mangga Pak, silakan. Mangga Pak. Ya, Pak Erwan ini, banget ini. Pertama ini Pak ya, tanyakan gitu. Suaranya agak pelan ya Pak ya, Pak Muhammad Fauzi. Kita tolong dikeraskan sedikit Pak. Romerta sinyalnya. Didekatkan mic-nya. Oh, Romerta ya Pak Muhammad Fauzi ini. Oh, agak putus-putus gitu maksudnya. Iya Pak, silakan Pak. Ya kan kebanyakan salah di desain grafis. Nah, sepertinya. Kesulitan dalam penerapan materi terkait desain grafis. Jadi monoton hanya gambar, terus pengolahan aplikasi desain grafis. Nah ini sangat bagus sekali Pak, penerapan bagaimana implementasi sebuah gambar menggunakan metode seperti ini, graphic organizer gitu. Sebuah gambar mewakili literasi anak-anak membaca tulisan gitu. Nah itu kaitannya kalau umpama contohnya di SMK materi desain grafis, apakah bisa diimplementasikan gitu? Oke, terima kasih Pak Muhammad Fauzi. Kita tampung dulu ya. Satu lagi yang terakhir, mungkin Bunia Omsu. Pak Suroto atau Bunia Omsu nih. Oke, silakan Pak. Bunia mungkin mau menyampaikan pendapatnya atau bertanya, silakan Bunia Omsu. Pak Suroto Marno. Bu Bunia ya, Bunia. Mangga. Enggak, Bunia. Mangga Bunia. Ya, terima kasih sebelumnya. Baru sempat hari ini gabung, tapi alhamdulillah materinya menarik sekali. Pak Sarip bisa diperbesar Pak Sarip di situ moodnya. Lanjut ya. Tadi. Oke, silakan Bu. Ya. Tadi di tampilan Pak Irwan itu terdapat yang menggunakan metode force 4 kolom itu ya. Yang 4 kolom
Nah, apakah hanya terpaku terhadap yang 4 kolom atau bisa kita tambahkan dengan penambahan kolom yang lain atau memang sudah baku 4 kolom itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nia. Sudah 3 penanya, silakan Pak Irwan langsung saja dijawab ya Pak Irwan ya. Mangga Pak Irwan. Baik, Bapak Ibu yang super hebat, Bapak Ibu guru penggerak untuk melaksanakan program Merdeka Belajar sesuai dengan amanat Bapak Menteri. Alhamdulillah, ini pertanyaannya sesuai dengan apa yang kita harapkan terhadap peserta didik kita, berpikir kritis untuk bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya inovatif. Mudah-mudahan dari proses diskusi ini kita bisa sama-sama berinovasi dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama dari Ibu Widati. Terima kasih Bu Widati. Beliau teman saya juga, teman Pak Salim juga, teman Pak Sarip juga ya, di Putra Sampurna Foundation PBG, dan beliau juga sama-sama apa ya istilahnya tim pegiat, Guru inti pengelola. Guru inti pengelola dan tim penggiat, tim penggiat proses pembelajaran aktif, karena beliau cukup berinovatif juga. Baik, pertanyaan dari Bu Widati yaitu apa semua materi termasuk dalam hal ini bahasa Indonesia bisa menggunakan jenis-jenis diagram graphic organizer yang tadi saya kemukakan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, graphic organizer pemilihannya sama dengan ketika kita mau menentukan model, metode, strategi, teknik pembelajaran di kelas. Apa tujuan kita? Ketika tujuan kita ingin mengetahui peserta didik kita siap atau tidak siap, atau ingin mengetahui kemampuan dasar peserta didik kita tentang topik yang akan kita bahas, maka saya sebagai guru akan menentukan grafik organizernya, yaitu PMI, plus, minus, dan itu ya bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena di situ hanya bersifat wawasan, pengetahuan sebelum peserta didik kita melakukan pembelajaran yang akan kita bahas. Ketika kita mau mengukur kemampuan siswa dalam menganalisis sebuah topik yang dibahas, nah Bapak Ibu bisa menerapkan grafik organizer yang lain. Misalkan tadi saya mau menggunakan kalau hasilnya diagram fishbone. Kenapa? Karena diagram fishbone di situ di duri-durinya itu akan menjelaskan tentang hasil analisis yang kita lakukan. Bagaimana kalau saya mau menggunakan graphic organizer dalam rangka membantu peserta didik kita dalam proses menuju hasil? Nah, kita bisa menggunakan model diagram 4 kotak. Kenapa? Karena 4 kotak di sini membantu bagaimana siswa untuk proses menulis. Misalkan tadi dalam bahasa Indonesia, proses menulis teks deskripsi. Pertama, dibantu dengan kata yang dilihat sesuai dengan objeknya, lalu mengasosiasikannya, lalu mendefinisikannya, lalu menggambarnya. Dan ini kaitan dengan Foursquare, 4 kotak ini pertanyaan yang cukup kritis juga dari rekan saya juga nih, Bu Nia Omsu. Beliau juga guru inti ya, guru inti dan ya tim pegiat juga sama dengan Bu Widati. Apakah graphic organizer Foursquare 4 kotak itu bisa ditambah atau dikurangi? Nah, kalau ditambah menjadi 5 berarti bukan 4 square ya, 5 square, atau kalau dikurangi jadi 3 square. Nah, artinya apa Bapak Ibu?
Foursquare ini karena ini sudah menjadi teori dari Boole, dikemukakan oleh Boole, bahwa hanya 4 kotak dan 4 kotak ini saling berkaitan. Di sini ada proses keberlangsungan berpikir dari tahap awal menjadi tahap berikutnya atau tahap akhir. Misalkan tahap awalnya yaitu peserta didik kita menentukan satu kata sesuai dengan objek yang dilihat, misalkan masjid. Itu adalah proses awalnya. Nah, dari kata masjid tersebut, itu selanjutnya bisa ditentukan kata yang terasosiasi. Kalau kata masjid itu dihubungkannya dengan apa? Kalau peserta didik kita menulis guru, nah biasanya guru terasosiasi dengan apa ya? Misalkan guru yang pintar, guru yang bijak. Sehingga nanti pada proses penulisan tes deskripsi dari kata guru bijak itu bisa menghasilkan kata-kata yang lain sebagai penjelas dari kata guru yang bijak tersebut. Nah, setelah ditulis kata-kata yang terasosiasi, baru ke definisi dan gambar. Jadi ini adalah tahapannya. Jadi ini tidak bisa ditambah dan juga tidak bisa dikurangi sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Boole. Dan selanjutnya, ini kalau tadi kebetulan Pak Sarip ya belum mengoptimalkan suara dari Pak Muhammad Fauji dari Rawamarta, ini guru SMK ya. Beliau ini Pak Muhammad Fauji termasuk guru muda juga nih, kritis juga, bagus. Katanya kalau saya tidak tidak salah menangkap, beliau mengemukakan graphic organizer di sini bisa nggak digunakan dalam pembelajaran di siswa SMK, betul ya, Pak Salim? Pak, ya, betul. Betul ya, Pak? Betul. Apa bisa? Betul. Nah, Bapak betul, Ibu, betul. Saya mengambil contoh seperti ini. Oh, yang ini. Mengambil contoh proses aplikasi graphic organizer. Ini adalah peserta didiknya dalam sebuah pelatihan. Kebetulan di sini adalah pengurus MGMP Kabupaten Karawang dan guru-guru yang ada di Kabupaten Karawang perwakilannya. Saya menggunakan graphic organizer VMI. Dan ini bisa digunakan. Artinya apa Bapak Ibu? Graphic organizer bisa digunakan di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, bahkan ke perguruan tinggi, dan bahkan juga ini para peserta didik atau para guru, tenaga kependidikan yang mau meningkatkan kemampuan profesinya, ini bisa menggunakan salah satunya adalah graphic organizer seperti ini. Ini adalah salah satu proses membantu peserta, dalam hal ini bisa siswa, bisa rekan-rekan guru yang kita fasilitasi, itu untuk menyampaikan gagasan, ide tentang topik yang akan kita bahas. Contoh misalkan Bapak Ibu di SMK. Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata yang sifatnya ini. Contoh misalkan graphic organizer KWL. Apa yang saya tahu, misalkan mesin bubut SMK. Apa yang saya tahu tentang mesin bubut? Ditulis di sini, mesin bubut. Apa yang ingin saya ketahui dari mesin bubut tersebut? Bagaimana yang ingin diketahuinya adalah proses. Ya, proses menggunakan mesin bubut tersebut. Lalu, apa yang saya pelajari? Pelajari yaitu tahapan mulai dari mengoperasikan, melaksanakan, dan nanti ke hasilnya bagaimana. Ini bisa digunakan ketika peserta didik kita mau membahas tentang mesin bubut. Seperti itu mungkin Pak Muhammad Fauji, Bu Widati, dan Bu Nia Siti Omsu.